Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam marit, salam peternakan. Sukses selalu untuk kita semua. Dan oke teman-teman, seperti biasa ini di sore hari ya, sebelum saya memberikan pakan untuk mini saya menyempatkan untuk membuatkan video ya, dan masih seputar tentang pertanyaan teman-teman semua ya yang ada di kolom komentar. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti akan saya bahas di konten ya, karena biasanya kalau saya jelaskan di komentar itu terlalu panjang dan bisa jadi teman-teman itu malah jadi bingung ya tentang pertanyaan tentang jawabannya. Jadi untuk lebih jelasnya saya jawab di konten aja. Dan oke teman-teman, untuk pertanyaan kali ini seputar indukan yang sakit ya, alias kita itu tanya, kelinci saya itu sedang bunting terus terkena penyakit flu, apakah bisa diobati dengan obat suntik ya? Kalau untuk obatnya saya lupa obat apa. Nah, jadi gini teman-teman ya, selama saya beternak kelinci saya tuh menghindari obat-obatan untuk kelinci yang bunting. Nah, itu pertama. Alasannya kenapa? Alasannya adalah bisa jadi yang tadinya obat itu aman untuk kelinci itu malah bisa berbahaya untuk kelinci bunting. Nah, itu teman-teman. Jadi saran saya, ketika kelinci itu terserang penyakit, kita lihat dulu penyakitnya itu penyakit yang seperti apa, sudah parah atau belum, dan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah ataupun untuk mengobati penyakit itu. Apakah harus dengan suntik atau ada cara yang lain selain cara suntik. Nah, itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu teman-teman. Contoh yang pertama, kita ketahui penyakitnya terlebih dahulu. Kalau kemarin penyakitnya itu penyakit flu ya, kita ibaratkan penyakit flu itu apakah bisa diobati dengan cara lain selain cara suntik ya? Menurut saya tuh ada yang bisa teman-teman ya, kalau flu-nya masih flu ringan. Nah, kalau sudah flu berat ya mungkin bisa jadi kita bisa obati dengan cara yang suntik. Nah, jadi contoh dasarnya adalah ketika ada kelinci flu, biasanya saya itu cuma mengoles bawang putih ya, kita iris ya, kita belah ya, itu kan biasanya kalau kita belah itu baunya sangat menyengat ya. Nanti kita oleskan di bagian dekat hidung teman-teman ya, oleskan di bagian dekat hidung ya, atau bisa juga kita langsung oleskan di hidung, nempel langsung ke hidung, itu secara rutin ya, di pagi, siang, sore, walaupun gejalanya masih gejala ringan. Nah, terus kalau sudah saya olesi dengan bawang putih ya, saya juga bisa olesi dengan minyak kayu putih. Itu bisa dipadukan teman-teman ya, bawang putihnya diiris ataupun dibelah, kita tempelkan belahan itu ya ke minyak kayu putih, nanti kita oles, itu bisa ya. Saya sudah pernah mencoba itu, flu-nya sembuh teman-teman. Itu masih dalam kadar flu rendah ataupun flu ringan ya. Terus kalau misalkan kayak sudah memasuki flu berat, nah kalau flu berat saya belum pernah mengalami, karena setiap kali kelinci terserang flu biasanya itu langsung saya obati dengan bawang putih dan minyak kayu putih. Itu makanya sebisa mungkin untuk tidak memperparah kelinci itu teman-teman ya. Terus kalau untuk flu sudah berat, apalagi indukan yang sedang hamil ya, cara yang terbaik ya mungkin itu disuntik teman-teman ya. Karena kalau misalnya kayak nggak disuntik, flu-nya jadi bertambah parah ya, sampai kelinci itu tidak susah untuk bernafas. Nah, mungkin bisa jadi ada penyakit lain yang menyerang. Nah, makanya ya sebisa mungkin suntik aja, walaupun nanti bisa membahayakan janin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi entah itu penyakit apapun ya, entah itu skabies, penyakit mencret, kembung ya, sorohok dan lain sebagainya, kalau ada cara lain selain disuntik ya, itu lakukan terlebih dahulu teman-teman ketika kelinci teman-teman itu sedang bunting. Beda lagi dengan kelinci yang tidak bunting atau tidak hamil ya, dengan keadaan yang intinya bukan indukan yang sedang mengandung. Kalau untuk menyusui bebas teman-teman, entah itu mau suntik mau dioles itu bebas. Tapi kalau untuk keadaan yang bunting, itu bahayanya bisa obat itu bisa menyerang ke anakan kelinci yang masih dalam kandungan, atau obatnya ketika dimasukkan ke dalam tubuh itu panas, entah itu obat suntik maupun obat oral ya. Obat oral bisa seperti obat cacing atau obat mencret, itu juga kemungkinan bisa
mengindikasikan anakan kelinci itu terserang obat itu. Nah, sebisa mungkin kalau untuk masalah-masalah yang masih ringan dan masih bisa diobati dengan cara selain suntik ataupun oral, ya obati dengan itu teman-teman. Ya, kalau saya sendiri kalau misalkan kayak kelinci bunting mengalami seperti terserang penyakit, contoh penyakit rabies ya ataupun gatal, itu biasanya saya oles dengan obat oles teman-teman ya, atau obat yang biasanya saya suntik saya campurkan dengan obat-obat yang lain seperti salep dan minyak, saya oleskan ke bagian yang terkena gatal itu. Terus kalau yang sorhok juga sama teman-teman ya, sorhok saya termasuknya jarang menggunakan obat suntik, tapi saya seringnya menggunakan obat oles. Terus dengan obat-obatan yang lain juga saya selama ini ya untuk suntik sendiri termasuknya jarang, kecuali kalau benar-benar sudah mendekati bahaya teman-teman ya. Contohnya misalkan kayak kelinci yang terserang ini teman-teman, mencret ya, mencretnya yang sudah parah. Biasanya mencret ringan dan mencret yang sudah parah itu kita bisa lihat dari bentuk kotorannya ya. Kalau mencret ringan biasanya kotorannya masih bentuk bulat tapi lembek, tapi kalau sudah parah itu biasanya benar cair seperti air teman-teman. Itu bisa juga diberikan obat-obat yang sebisa mungkin ya, biasanya itu pakai antibiotik ya. Yang pakai antibiotik yang suntik itu bisa teman-teman ya, atau misalkan kayak oral itu langsung bisa teman-teman. Tapi kalau untuk yang mencret ringan ya tinggal berikan pakan yang sekiranya itu, kalau untuk orang dulu itu bisa mengobati diare itu sendiri teman-teman. Tapi kalau sudah parah ya tinggal berikan obat-obat seperti kimia ya, obat kimia ya, seperti obat mencret ataupun antibiotik itu teman-teman ya. Tapi tentunya teman-teman juga harus mengetahui keadaan si kelinci itu. Kalau sedang hamil ya kita lihat apakah penyakitnya ringan atau berat. Kalau ringan ya kita obati dengan obat yang sekiranya itu menghindari obat suntik atau obat oral. Tapi kalau berat ya kita sebisa mungkin cari solusi yang terbaik, walaupun ya harus mengorbankan anak yang ada di dalam kandungan ya. Tapi sebisa mungkin ya jangan dua-duanya, jangan mengorbankan dua-duanya itu teman-teman ya. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa paham, semoga bisa membantu teman-teman semua. Dan kalau masih bingung lagi tinggal tanyakan aja di kolom komentar teman-teman ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.